Baik, langsung saja saya akan menyampaikan mengenai perlindungan hukum laut dan udara dalam konvensi internasional. Perkembangan teknologi transportasi laut dan udara serta meningkatkan aktivitas internasional memunculkan kebutuhan akan regulasi hukum internasional yang mengatur dan melindungi wilayah laut dan udara. Perlindungan ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wilayah oleh negara atau individu yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan lingkungan global. Untuk itulah, berbagai konvensi internasional lahir sebagai kesepakatan antar negara untuk menciptakan sistem hukum yang adil, seimbang, dan terkoordinasi. Yang A, yaitu perlindungan hukum laut dalam konvensi internasional. Yang pertama, UNCLOS 1982. UNCLOS merupakan kerangka hukum paling komprehensif dalam hukum laut internasional, diadopsi oleh PBB pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1900. Yang A, yaitu pembagian wilayah laut. Menurut UNCLOS, wilayah laut dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama yaitu laut teritorial pada pasal 3-12. Sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal, negara memiliki kedaulatan penuh, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Negara lain hanya boleh melakukan lintas damai. Yang kedua yaitu zona tambahan, pasal 33. Hingga 24 mil laut, negara dapat menegakkan hukum terkait bea cukai, imigrasi, dan sanitasi. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif pada pasal 55-75. Hingga 200 mil laut dari garis pangkal, negara pantai berhak mengelola sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu landas kontinen pada pasal 76-85. Dasar laut hingga 200 mil atau lebih atau dalam kondisi khusus berhak atas eksplorasi sumber daya mineral dan biologis. Yang kelima yaitu laut lepas pada pasal 86-120. Wilayah yang bebas untuk semua negara. Tidak ada negara yang memiliki kedaulatan atasnya, tetapi tetap tunduk pada prinsip hukum internasional. Yang B yaitu perlindungan lingkungan laut pada pasal 192-196. UNCLOS mewajibkan negara yang pertama yaitu melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Yang kedua, mencegah dan mengendalikan pencemaran laut dari kapal, instalasi lepas pantai, dan aktivitas darat. Yang kedua yaitu mencegah dan mengendalikan pencemaran laut dan dari kapal, instalasi lepas pantai, dan aktivitas darat. Yang ketiga yaitu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan laut yang ditimbulkan. Yang C yaitu pemberantasan pembajakan laut pada pasal 100-107. UNCLOS memberikan kewenangan kepada semua negara untuk yang pertama yaitu menindak pembajakan di laut lepas. Yang kedua yaitu menangkap kapal dan pelaku pembajakan. Yang ketiga yaitu mengadili pelaku berdasarkan hukum negara yang menangkap. Baik, selanjutnya ialah poin B, yang mana pada poin B ini menjelaskan tentang perlindungan hukum udara dan konvensi internasional. Pada poin ini, perlindungan hukum udara dan konvensi internasional menjelaskan terlebih dahulu tentang poin yang pertama yaitu Chicago Convention pada tahun 1944. Konvensi ini melahirkan sistem hukum penerbangan sipil
internasional serta pendirian ICAO atau International Civil Aviation. Baik, pada Chicago Convention 1944 terdapat dua poin utama. Yang pertama ialah kedaulatan negara atas wilayah udara, yang mana tertaut pada pasal 1, yang di sana menjelaskan tentang setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara, di atas wilayah daratan dan perairannya. Dan juga pesawat wilayah asing tidak boleh terbang tanpa izin begitu saja. Poin kedua yaitu poin B, di sana menjelaskan tentang standar internasional keselamatan penerbangan. Pada poin tersebut, ICAO menetapkan SARPs atau Standards and Recommended Practices yang mencakup standar keselamatan pesawat, manajemen lalu lintas udara, dan keamanan bandar dan penerbangan. Selanjutnya yang terlebih dahulu dijelaskan tadi yaitu Chicago Convention 1944, terdapat poin lagi yang mana poin kedua ini menjelaskan tentang konvensi perlengkapan keamanan udara. Pada konvensi tersebut terdapat beberapa poin lagi yang menjelaskan tentang konvensi pelengkap keamanan udara. Yang pertama ialah Konvensi Tokyo pada tahun 1963. Pada konvensi tersebut, konvensi itu mengatur beberapa peraturan. Yang pertama ialah mengatur yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi dalam pesawat udara. Yang kedua ialah negara pendaftar pesawat memiliki kewenangan hukum atas tindak pidana yang dilakukan di atas pesawat tersebut. Yang kedua ialah Konvensi Den Haag pada tahun 1970, yang mana konvensi tersebut terdapat beberapa poin dalam peraturannya. Yang pertama ialah konvensi tersebut fokus pada pembajakan pesawat udara. Baik, selanjutnya tentang fokus pada pembajakan pesawat udara tersebut. Di sana menjelaskan bahwa setiap negara itu wajib menghukum pelaku pembajakan atau mengekstradisi mereka ke negara yang berwenang. Poin selanjutnya ialah Konvensi Montreal pada tahun 1971, yang mana di sana menjelaskan bahwa mereka mengatur tindakan kejahatan terhadap keselamatan penerbangan sipil seperti sabotase, pengeboman, dan perusakan fasilitas bandara. Selanjutnya yaitu penegakan hukum dan kerjasama internasional. Penegakan hukum di laut dan udara dilakukan melalui yang pertama kerjasama bilateral atau multilateral, misalnya patroli bersama. Melalui patroli bersama, negara-negara dapat meningkatkan keamanan regional, membangun sebuah kepercayaan, dan membuat koordinasi operasional. Dalam hal ini dilakukan dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan di wilayah perbatasan atau jalur pelayaran penting. Baik, yang kedua yaitu tentang keterlibatan lembaga internasional seperti Interpol. Yang ketiga, pengadilan internasional seperti International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS. You both go watch
your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take. Terkait Chicago. Baik, menurut Organization dan Dari garis pangkal negara pantai berhak mengelola menegakkan hukum di laut dan di utara, penegakan sama bilateral atau multilateral, baik tahun 2014 tentang kedaulatan, Undang-Undang Nomor 3 tentang kelautan, hukum komprehensif yang saat ini berlaku. Yang pertama si UNCLOS dan implikasinya. pada pasal 740. Pada yang keempat yaitu selanjutnya yaitu seperti importer, Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.